Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Fadlan Syahrahab dan pada kesempatan kali ini saya diberi tanggung jawab oleh Ibu Liliana untuk menjadi asisten dosen pada praktikum rangkaian listrik. Adapun fokus saya yaitu menjelaskan teorema rangkaian Thevenin dan Norton. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa dapat menerapkan teorema Thevenin dan Norton pada sebuah rangkaian praktis, mengenali sumber tegangan konstan dan sumber arus konstan, mengenali rumus untuk aplikasi Thevenin dan Norton, menerapkan teorema Thevenin dan Norton untuk perhitungan rangkaian. Peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer dengan OS 32 bit, Windows XP Vista 7810, dan juga aplikasi multisim software. Pertama, apa yang perlu kita ketahui untuk teorema Thevenin dan Norton, yaitu kita perlu mengetahui sumber tegangan tetap dan sumber arus konstan. Jadi sumber tegangan tetap nanti akan kita pakai untuk teorema Thevenin dan sumber arus konstan nanti akan kita pakai untuk teorema Nortonnya. Kemudian untuk lambangnya arus DC seperti ini dan arus AC seperti ini. Oke, secara garis besar teorema Thevenin dan Norton ini gunanya untuk menyederhanakan suatu rangkaian. Dapat kita lihat dari rangkaian yang kompleks seperti ini, di mana ada banyak tahanan, ada banyak tegangan. Tentunya akan rumit jika kita mencari tahanan dan tegangan satu persatu nanti untuk mengetahui misalnya tegangan dan arus pada R ini. Oleh karena itu, rangkaian Thevenin dan Norton ini memberikan solusi dengan cara menyederhanakan rangkaiannya, yaitu untuk teorema Thevenin kita hanya perlu mencari E0 atau tegangan pengganti yang telah dijelaskan di atas tadi, kemudian R kecil ini R pengganti, dan juga R yang ditanya. Misalnya pada rangkaian ini kita perlu mengetahui tegangan dan arusnya. Daripada kita susah-susah untuk mencarinya di rangkaian yang kompleks ini, kita bisa menyederhanakannya dulu baru mencari tegangan dan arusnya. Kemudian teorema Thevenin, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat seperti berikut. Ini adalah sirkuit, di mana sirkuit ini di source network ini dapat kita hubungkan misalnya banyak sumber tegangan, banyak tahanan, kemudian dihubungkan dengan R yang ini. Tahanan yang ini ingin kita ketahui tegangan dan arusnya. Langkah selanjutnya yaitu jika kita ingin mengetahui tegangan dan arusnya, kita cukup cari tegangan pengganti, kemudian kita cari R pengganti, kemudian kita hubungkan dengan secara seri. Contohnya ini adalah E0, yaitu tegangan penggantinya dihubungkan dengan R pengganti, dihubungkan dengan R yang kita tanya. R itu adalah lambang dari resistor atau hambatannya, teman-teman. Kemudian untuk rumusnya, jika ingin mencari tegangan pada tahanan yang ingin kita cari tadi, cukup masukkan E0, R besar ini adalah R yang ditanya, dan R kecil ini adalah R penggantinya. Begitu juga dapat kita masukkan pada rumus yang I. Oke, misalnya di sini ada rangkaian yang sangat kompleks, di mana ada 2 buah sumber tegangan dan juga 3 buah resistor. Dan kita ingin mengetahui berapa sih tegangan dan arus pada resistor yang ini. Oke, kita dapat lihat langkahnya cukup mudah. Untuk teorema Thevenin, kita perlu mencari E0. E0 itu adalah tegangan pengganti. Pada Thevenin kita memerlukan tegangan pengganti. Kemudian setelah kita memerlukan tegangan pengganti, kita memerlukan tahanan pengganti. Baru kita buat seri seperti ini. Ini tegangan penggantinya, tahanan penggantinya, kemudian ini R yang akan kita ketahui tegangan dan arusnya. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan pada slide yang berikut. Pertama, ini adalah rangkaian kompleksnya, kemudian kita harus memutus di mana tahanan yang kita ingin cari tegangan dan arusnya. Misalnya kita ingin cari tegangan dan arus pada 470 ohm,
Langkah pertama yang kita lakukan dalam teorema Thevenin adalah memutus tahanannya dari sirkuit utama. Ada teman-teman dapat lihat ini sudah diputus. Kemudian selanjutnya setelah diputus kita memerlukan tegangan pengganti. Jadi untuk mencari tegangan pengganti, teman-teman cukup lihat misalnya di sini tadi sudah diputus, teman-teman harus mencari tegangan pada 500 ohm ini. Kenapa? Karena tegangan pada 500 ohm ini akan sama dengan tegangan dari rangkaian yang diputus tadi, 470 ohm tadi. Karena dia bersifat paralel, tegangan pada rangkaian paralel selalu sama. Kemudian yang kedua, kita mencari tahanan pengganti. Bagaimana cara mencari tahanan pengganti? Dari tempat diputuskannya resistor yang tadi, teman-teman harus melihat ke kiri. Karena dia tempat diputuskan resistornya adalah dari kanan. Jadi teman-teman melihat dari arah diputuskannya resistor. Kemudian teman-teman dapat melihat alurnya. Ini adalah 200 ohm dengan 500 ohm ini seri diparalelkan dengan 500 ohm yang ini. Kemudian nanti akan dapat hasil dari tahanan penggantinya. Kemudian cara selanjutnya cukup mudah, yaitu kita cukup buat seri tegangan pengganti, tahanan pengganti, kemudian resistor yang ingin kita ketahui tegangan dan arusnya tadi. Jika sudah seperti ini, tinggal dimasukkan rumus. Untuk mencari I-nya berapa, untuk mencari tegangannya berapa. Untuk teorema Norton, kalau teorema Norton caranya agak berbeda, karena untuk teorema Norton kita memerlukan arus pengganti. Kalau teorema Thevenin tadi tegangan pengganti, sekarang kita menggunakan arus pengganti. Untuk caranya yaitu di sini tadi 470 ohm bukan dipisah tapi dihubung singkat. 470 ohmnya kita keluarkan, kemudian kita hubung singkatkan sirkuitnya seperti ini. Jadi karena kita memerlukan mencari arus, kita harus mencari arus dari tempat diputuskannya tadi, ISC yang di sini. Bagaimana caranya? Kita cukup melihat alirannya. Alirannya dari sini ke sini dan ke sini. Ingat rumus arus adalah I sama dengan V per R, V-nya 12 volt, kemudian R-nya 700. 700 itu dari 200 ditambah 500 karena seri. 500 ini tidak digunakan, kenapa? Karena kita mengetahui teori bahwa kecenderungan arus itu melewati sirkuit yang tidak ada hambatannya. Jadi arusnya hanya melewati 200 ohm, 500 ohm, langsung ke sirkuit tidak ada hambatannya. Sehingga dia tidak melewati 500 ohm yang ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan arus, kita menggunakan tahanan pengganti. Kita perlu cari tahanan penggantinya. Untuk teori tahanan pengganti sama dengan yang di Thevenin tadi. Untuk tahanannya kita putuskan, kemudian kita lihat dari arah diputuskannya tahanan yang ingin kita ketahui tadi. Jadi karena tadi diputuskannya dari sini, kita harus melihatnya dari sini. Dapat kita lihat 500 dengan 200 ini seri diparalelkan dengan 500 ohm yang ini. Jadi kita dapat tahanan pengganti. Kemudian untuk Norton kita buat paralel. Sumber arusnya itu nanti paralel dengan tahanan yang ingin kita ketahui dan juga tahanan penggantinya. Nanti tinggal cukup masukkan rumus sumber arusnya dikali R kecil ini tahanan pengganti per 470 tahanan yang ditanya. Oke, untuk teorema Thevenin dan Norton seperti itu saja. Selanjutnya kita akan pergi ke praktikumnya menggunakan software. Oke, sekarang kita akan membuat rangkaian dengan soal pada halaman 27. Teorema Thevenin. Oke, pada praktikum kali ini kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, rangkailah gambar 5.8 dengan melepas beban 470 ohm, lalu ukur tegangan Thevenin E0-nya. Ini adalah gambar soal pertama. Kemudian kita lepas yang 470 ohm, sehingga di sini tidak ada lagi 470 ohm. Kemudian ujung ini kita sambungkan ke multimeternya. Ingat, pada rangkaian Thevenin kita perlu mencari tegangan pengganti. Oleh karena itu, kita ganti
settingan multimeternya dengan volt. Kemudian langkah selanjutnya menemukan R kecil dengan cara menghubung singkatkan sumber tegangan atau membuka arus. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Di sini sudah tidak ada lagi sumber tegangannya karena sudah dihubung singkat. Hubung singkat kita tarik saja garisnya. Kemudian setelah kita hubung singkat, kita menentukan bebannya, beban pengganti. Kalau kita lihat untuk mencari beban pengganti yaitu 200 dengan 500 ini seri paralel dengan 500 yang ini, 500 ohm ini. Sehingga settingnya, ingat ini jalur keluarnya, ini juga jalur keluarnya. Settingnya kita pilih yang ohm. Kemudian langkah selanjutnya mengukur arus yang mengalir pada beban IL 470 ohm dengan menserikan dengan beban dengan sumber tegangan sebesar E0. Oke, adik-adik harus membuat gambar baru. Ini adalah rangkaian sederhananya. Rangkaian sederhananya, jika jawaban adik-adik tadi benar, maka di sini adalah tegangan sumbernya atau tegangan pengganti itu 5 volt. Cara menukarnya, karena defaultnya atau awalnya 12 volt, tinggal klik 2 kali. Pada value ini diganti angka 5. Kemudian oke. Kalau ini untuk tahanannya adik-adik tidak akan menemukan 292 ohm. Jadi pilih saja beberapa tahanan berapa saja, klik 2 kali. Terus setting di sini 292 ohm. Oke. Ini adalah tahanan yang ditanya atau R besarnya. Kemudian kita sambungkan seri untuk mengetahui arusnya. Jangan lupa setting arusnya di sini. Kemudian pilih DC, jenisnya DC. Kalau untuk mencari tegangannya, kita pilih paralel. Paralelkan dengan ini. Dan juga settingnya jangan lupa volt. Ingat teorinya, kalau ingin mencari arus, maka carilah dengan rangkaian yang seri. Kalau volt, carilah dengan rangkaian paralel. Karena arus pada rangkaian seri selalu sama dan tegangan pada rangkaian paralel selalu sama. Oke, kita setelah menyelesaikan praktikum untuk teorema Thevenin, kemudian kita harus berlanjut ke Nortonnya. Oke, ini adalah bagian selanjutnya yaitu teorema Norton. Soal pertama, rangkailah gambar 5.8 dengan melepas beban 470 ohm, lalu ukur arus Norton atau ISC. Kita mencari arus sumbernya. Ini adalah soal pertama. Kemudian kita lepas beban 470 ohm. Di sini telah kita lepas ya 470 ohmnya. Ini jalur keluarnya langsung kita hubungkan ke multimeter. Terus apalagi yang harus kita ketahui? Menentukan R dengan menghubung singkatkan sumber tegangan atau membuka sumber arus, tergantung sumber yang digunakan pada rangkaian. Oke, kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Di sini 12 voltnya sudah dihubung singkat. Kemudian kita harus mencari tahanan pengganti. Tahanan penggantinya dari garis keluar ini langsung ditarik ke multimeter untuk menghitung berapa sebenarnya tahanan pengganti. Settingnya jangan lupa kita pilih yang ohm. Oke. Kalau yang di atas tadi untuk mencari arus pengganti settingnya ampere. Arus sumber pengganti. Kemudian langkah selanjutnya mengukur arus yang mengalir beban 470 ohm dengan memparalelkan R kecil dengan beban dengan sumber arus sebesar ISC. Atur sumber tegangan DC pada rangkaian sehingga mendapatkan arus total sebesar ISC. Oke. Jika rangkaian adik-adik tadi benar, maka hasil dari ISC atau arus sumbernya adalah 17,4 mA. Kemudian tahanan pengganti atau tahanan kecilnya yaitu 294 dan tahanan
yang ditanya yaitu 470 ohm. Jadi mungkin adik-adik akan mencari di mana sebenarnya letak dari ini, karena kita tahu di slide pertama tadi kita telah mengetahui letak dari sumber tegangan, di mana letak dari sumber arus. Jadi sumber arus bisa dicari arusnya bisa dicari di sini. Source, kemudian pilih signal current resource, kemudian DC current-nya. Nah, lambangnya seperti ini, kemudian klikkan OK. Kemudian untuk men-settingnya, klik 2 kali. 17,14 mili dengan M kecil, kemudian ampere. Diokekan saja. Kemudian kita perlu ingat ini adalah teorema Norton, jadi kita harus membentuknya paralel. Sumber arus pengganti paralel dengan tahanan pengganti, kemudian tahanan yang ditanya. Untuk mengukur tegangannya, kita paralelkan bentuknya ke multimeter. Jangan lupa volt di sini. Kemudian kalau untuk seri, kita bisa mengetahui arusnya. Jadi di sini setelah 470 ohm langsung diserikan saja ke multimeternya. Jangan lupa ampere. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ulangi latihan dengan memberikan variasi sumber tegangan 24, 36, 48, dan 60 volt. Itu akan menjadi tugas untuk adik-adik. Sekian untuk praktikum modul 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.